Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah irada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh indah dan penuh berkah ini. Karena malam ini kita memasuki malam di mana junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pemirsa rahimakumullah, menurut keyakinan kita bahwa apapun yang berlaku dalam semesta ini semuanya atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti mengandung hikmah, mengandung manfaat. Begitu juga dengan kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan tarikh bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada bulan Rabi' al-Awwal. Barangkali ada pertanyaan cerdas, kenapa Nabi tidak dilahirkan pada umpamanya bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, atau pada bulan Ramadan. Nah, ini tentu tadi pasti ada hikmahnya. Rabi' al-Awwal, Rabi' itu musim di mana keadaannya tidak panas, tidak dingin, tapi sedang. Ini isyarat kata hukama bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi itu sejuk, sedang, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi menyejukkan. Kemudian tanggal 12 itu tadi tentu tidak apa yang barangkali kita inginkan. Seperti saat ini orang bisa dilahirkan menurut kehendak orang tuanya, kemudian dilakukan operasi. Nah, ini tidak. 12 itu kata hukama ternyata isyarat. Ajaran yang dibawa oleh Nabi itu intinya ada 12. Yang tercantum dalam ajaran agama kita, inti pokok daripada ajaran agama kita. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Rukun iman, kita pelajari iman itu dengan 6 perkara. Kemudian Islam kita pelajari dengan rukun Islam 5 perkara. Kemudian ihsan kita pelajari dengan 1 rukun. Maka semuanya adalah 12 ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melaksanakan 12 ajaran Nabi ini, maka dia akan mendapatkan kesejukan, kedamaian, atau bahkan ketentraman. Atau bisa juga kita menyebutnya kebahagiaan. Contoh, kita yang melakukan salat, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hanya Allah yang kita agungkan, hanya Allah yang kita utamakan, hanya Allah yang kita prioritaskan. Maka kita akan merasakan kesejukan, kedamaian itu. Kenapa? Karena kita fokus hanya Allah. Hablum minallah. Kemudian pada saat kita mengakhiri salat, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi kepada orang yang ada di kanan kita, orang yang ada di kiri kita. Kita kenal
Siapa di kanan kita, kita kenal. Siapa di kiri kita. Pada saat kita melaksanakan salat berjamaah. Nanti pada saat kita bersosialisasi dengan orang lain, kita akan mendapatkan kesejukan, kedamaian, ketentraman dalam bermasyarakat, bahkan kebahagiaan yang kita dapatkan. Itu contoh. Kemudian yang berikutnya, Nabi itu dilahirkan Yaumul Itsnain, pada hari Senin. Kenapa tidak hari Selasa, hari Rabu, dan hari-hari yang lainnya? Itulah tadi sudah ketetapan ketentuan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata hukama, hari Senin itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu berfungsi untuk energi batang tubuh kita. Sementara kita sebagai manusia memerlukan bimbingan, dan bimbingan itu ada pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir maupun secara batin. Kita memerlukan yang namanya energi lahir dan batin agar bisa menjalani hidup dan kehidupan ini selalu semangat, selalu istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi dilahirkan pada saat menjelang fajar. Ketika malam berganti atau menjelang siang, itu terbitlah fajar yang bercahaya di ufuk timur, yang akan mendatangkan keindahan, cahaya yang indah, nur. Junjungan Nabi kita Muhammad SAW, meskipun fajar itu dari malam kemudian menjelang siang sebentar, dakwah yang dibawa oleh Nabi itu tidak lama. Tidak seperti nabi-nabi terdahulu, ratusan tahun, bahkan ada yang hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi kita dengan waktu yang begitu singkat, periode Mekah 13 tahun, kemudian periode Madinah 10 tahun, kurang lebih 23 tahun, maka tersebarlah agama Islam ke seluruh dunia. Ini tentu dengan dakwahnya Rasul, kemudian dilanjutkan dengan generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, berlanjut sampai kita pada saat ini. Pemirsa rahimakumullah, kemudian Nabi kita dilahirkan itu bertepatan dengan serbuan Ashabul Fil, tentara bergajah, maka tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Barangkali kalau kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, umrah di Mekah, di Madinah, kita rasanya tidak melihat yang namanya gajah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi, ada gajah, namanya surah Al-Fil, surah yang artinya gajah. Kenapa? Karena pada saat Nabi dilahirkan itu pasukan Abrahah menyerang kota Mekah karena iri dengkinya mereka dengan namanya Baitullah yang selalu ditawafi, yang selalu diibadahi sejak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Ini yang membuat Abrahah iri, dengki, bahkan dengan keiriannya itu dia sombong, membawa pasukan bergajah, atau barangkali pada saat itu pasukan yang sudah serba lengkap. Dan kita tahu ternyata belum sampai Abraham menghancurkan yang namanya Baitullah, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran, isyarat buat kita, jangan sampai kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita sombongkan, atau bahkan kita merasa sombong. Sebab orang-orang sombong itu pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu yang namanya Fir'aun
merasa paling tinggi jabatannya, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Bahkan Qarun mengaku bahwa paling kaya di dunia. Begitu juga Namrud sampai kepada Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesombongan. Dan rumus yang pernah kita ketahui bahwa apapun siapapun yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita memuliakannya, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apapun siapapun yang dimuliakan oleh Allah, kita menghinakannya, pasti kita juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan momentum 12 Rabiul Awal ini membuat kita semua semakin dekat kepada Rasul, semakin kita mencintai Rasul, semakin kita rindu kepada Rasul, dan pada akhirnya maka apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita lakukan selalu seiring dengan beruswah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta selalu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.